mau kau kotori orang dengan ajaran-ajaran palsumu itu. Al-Quranmu itulah kamu baca. Tuhanmu hanya bisa berbahasa Arab, dan kemampuan Tuhanmu hanyalah memberi kitab. Kemampuan Tuhan saya berjalan di atas air, Tuhanmu tidak bisa. Kemampuan Tuhan saya Yesus membangkitkan orang mati, Tuhanmu tidak bisa. 1000 kosong. You know Juma, malu kau mencari koin. Ilmu mau kau tawarkan sama saya, anak Yesus nih, biar kamu tahu kenapa saya begini. Kepada iblis, Tuhan Yesus tidak kompromi, dia hardiknya iblis. Malu kau berhadapan dengan saya. Semua isi Alkitab yang kamu kutip dan yang kamu bagi kepada teman-teman dan yang di bawah ini, yang memberi kamu koin, malu sama kamu. Dusta itu semua. Yesus katakan iblis itu pendusta, pencuri, pembunuh. Itu yang dilakukan teman-temanmu, membunuh karakter, menutup gereja, melarang orang beribadah. Makanya saya tak perlu membaca Al-Quran. Saya melihat perilaku Islam. Mereka kehilangan figur kebenaran. Tidak ada figur kebenaran di antara kalian kawan. Siapa kebenaran? Muhammad, dia hanya membawa pedang. Allah tidak pernah nyata. You are fake. You know that? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kasih kapan Allah beranak? Kita juga tidak mengetahui Allah beranak, di mana Allah beranak, loh. Memang laki-laki mau beranak seperti itu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Di mana Allah beranak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Otin pada sehat. Amin. Mudah-mudahan pada sehat. Yang segala penyakit batuk, segala penyakit corona dihancurkan, dimusnahkan bagi penonton-penonton yang di tempat ini. Semua sehat, pokoknya semua diberkati. Bang Juma 02, wow, luar biasa nih. Bang Juma nih bener Bang Juma ya, beda ya fotonya ya. Bang Juma luar biasa nih. Semangat pagi. Halo Bang Juma luar biasa. Akhirnya saya ketemu dengan Tirta di sini. Kamu nggak bisa lari, Tirta. Loh, kamu pencari kode. Akhirnya kamu. Aku udah cari 2 hari 2 malam. Saya itu di band. Aku temukan kau di sini. Ini belum. Bang Juma, aku belum sapa-sapa nih. Silakan sapa dulu. Mau biar ribut aja. saudara Aku belum Tirta sapa-sapa bernapas dulu sebentar. itu. Silakan. Ya. Tirta masih sarapan. Tapi dipegang dia, jangan sampai kabur. Santai dulu. Inilah Tirta lagi makan, Bang. Bang Juma udah sarapan apa belum? Ini sambil. Sudah sarapan apa belum, Juma? Sambil sarapan. Tapi Tirtanya diikat dulu, Bang. Habisin Jangan sampai dia kabur. Habisin makan. Sampai dia kabur lagi. Tirta tolong jangan kabur ya Bang ya. Jadi gitu. kita diskusinya. Ini kan masih pagi, maaf ya saya ada kerjaan. Makanya saya kabur. Mulai. Loh, bukan mulai. Saya kan ada kegiatan, lu cari koin. Gimana sih? Dengerin ya Juma. Saya bukannya sama lo. Ini masih pagi, masa saya nggak ada aktivitas? Gimana sih lo? Makanya saya tantang lu, saya siapkan waktu saya supaya benar-benar fokus. Orang ini masih pagi, gimana sih lo? Justru pagi ini ingatan Anda segar ya. Jauh usah kalau malam kan Anda kemana-mana sembunyi. Kayak semalam sembunyi di roomnya siapa si Herdi. Kamu aja di sini. Sekarang kita 1 jam aja kita izin sama Bang Ricky. Gitu. Kamu tidak dibolehin Kak Lia. Soalnya kamu ngebacot kata Kak Lia. Itu ya teman-teman saya nyuruh kamu kok naik. Kak Lia nggak mau. Saya nyuruh kamu kok naik. Kak Lia nggak mau. Enggak, kamu sengaja dulu, sana. Makan dulu. Karena kamu tahu di situ saya nggak akan dinaikkan. Makan dulu, izin dulu makan. Di sini 1 jam aja saya minta. Iya, oke. Siap. Tolong makan dulu. Makan dulu, ntar nanti ributnya. Makan dulu, habisin dulu semua. Udah mengucap syukur belum pagi-pagi? Udah doa belum nih? Makan dulu ya. Makan dulu. Tetap head to head dengan Juma. Head to head, kita berdua. Kok suaranya? Nggak boleh. Tuhan itu bertelur atau tidak? Bertelur. Beranak atau tidak? Nah, itulah kebiadabanmu sudah kamu mulai. Kamu bukan host. Yang menentukan tema itu host. Nah, itu kebiadabanmu udah mulai kan?
Head to head dengan saya Juma, saya kamu nantang kok kamu. takut? Iya bang. Bicaramu gede banget. Giliran saya sudah ada di sini di atas ring bersamamu, kamu kok jadi bencong? Bencong Head to head. aja itu Head to jantan head. lo kadang-kadang. Boleh Misalnya aku ini- lain. Hey, You and me. Hey. Juma. Silakan kamu tentukan Juma. tema-tema apapun Juma, saya ikut. Juma. Yang penting kamu Aduh. jangan kabur. Tunggu saya habis Hargai ini kita host juga hargai. in my Oke room. Bang Riki, tolong diaturkan 1 jam aja Bang. Silakan. Silakan. Oke, siap nanti ya. Ini yang Kolem juga ini ikutan di mana nih? Pemeliak Bang Melikil atau siapa Ya, sih? boleh berdua dengan Ini siapa? Tirta si Golem, boleh. Saya sendiri enggak apa-apa. Kalau perlu tambahin lagi supaya Tirta kuat. Sekampung Igor Runda. Iya. Oh, beliau teman saya itu mau menyaksikan Tirta tengkurap pagi ini. Iya. Mm-mm. Saya menghimbau Jadi gini ya, buat teman-teman yang diskusi di room ini. Saya pertama, saya nggak mau di room saya dibinit itu yang pertama. Ya bahasa yang mengklaim misalnya bodoh, kemasukan setan atau hal-hal yang membuat kekecewaan, membuat dendam, membuat apa itu jangan dipamerkan di sini. Seperti itu pertama dulu. Diskusi dengan sehat. Aduh. Ini kalau ini turunin dua-dua nih supaya damai nih room pagi-pagi, supaya damai nih langsung ngomong gitu nggak boleh, nggak sopan. Saya mau puas dengan Juma, makanya saya undang dia head to head saya dengan dia, nggak ada yang Nggak lain. usah banyak alasan Bung. Sejam aja kita pemanasan gitu. Supaya Anda sadar kelas. Paham? Bukan sadar kelas, kau yang harus sadar kelas nanti setelah ketemu saya head to head. Lah ini buktinya kita sudah ada di atas ring. Ngapain kau naik di Komal kalau kamu nggak ada waktu? Aku yang duluan, kamu yang datang. Ya, justru Gimana? karena itu kamu ada di sini, aku datang. Aku adalah malaikat mautmu. Kemana kamu pergi di situ aku ada. Oke. Dalam nama Yesus. Dengarin Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua penyembah Yesus akan berlutut. Oke, selamat pagi semuanya. Ya. Tirta, silakan Saudara Riki pimpin doa biar Riki, Saudara dia Tirta itu sudah tidak menyalahi kabur. aturan dengan mengatakan dia malaikat mautnya. Jadi dia harus ditegur. Loh, Ya, kamu udah, barusan ngatain orang biadab kok. Ya. Wanti-wanti tadi udah dibilangin kata-kata yang tidak Malaikat menjadi maut itu nggak berkah. masalah. Ya tolong dirim ya di Ricky, saya takut. kita dua dulu ya, Saya dua takut dulu ya. keluarkan aja dulu main ini. Kita yang lain aja. Iya, mulai ketakutan. Bang Riki tolong berdoa dulu. Habis itu saudara Tirta 1 jam. Saya Silakan undang berdoa, kamu. Bang. You and me. Oke, kita doa dulu ya. Damai dulu. Kontrol dulu pribadi masing-masing, kuasai diri. Kita berdoa dulu ya. Ya. Bapak yang mulia, Bapak yang agung, Bapak yang perkasa, Tuhan Yesus, saat kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, napas hidup bagi kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan kami mau berdiskusi dengan baik, dengan bijak. Kami rindu Tuhan, setiap diskusi ini menjadi manfaat, menjadi faidah, menjadi berkat bagi orang lain, dan juga menambah ilmu pengetahuan kami ketika kehidupan kami mengetahui tentang Engkau Bapa. Bapak kerajaan surga, berkati juga Bang Tirta yang pagi yang indah ini Tuhan Yesus, dia mau diskusi di tempat ini dan mungkin dia mau bekerja selanjutnya. Engkau berkati pekerjaannya dan setiap apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan berkat-berkat daripada surga mengalir dalam kehidupannya, yang berkat tidak membawa kutuk, berkat yang tidak membawa penguasa-penguasa gelap. Oleh karena itu Tuhan berkati dalam kehidupannya, dan juga Bang Juma yang mau diskusi naik ke room ini Tuhan, dia masih orang-orang sebelah, berkati dia, kasih jadi Tuhan Yesus dalam rumah tangganya, mungkin dalam kehidupannya Engkau berkati pekerjaannya juga, apapun Tuhan Yesus yang dia lakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus Engkau berkati kehidupannya Bapak kerajaan surga.
Jaga Tuhan di sini yang mau naik Tuhan di tempat ini, Engkau berkati dia juga Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, termasuk juga Tuhan Yesus di aplikasi ini juga Tuhan Yesus. Kami sama-sama Tuhan Yesus sehati, setujuan untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa roh pengumpul, pengadu domba, saling menyakiti, saling menyikut, bahkan saling membuli, roh-roh yang pemecah belah, roh-roh yang menghancurkan damai sejahtera kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila Tuhan kedamaian daripada surga mengalir dalam kehidupan kami, terlebih dalam hati kami masing-masing. Berkati room ini juga Tuhan Yesus, supaya room ini menjadi manfaat, menjadi suatu berkat bagi bangsa dan negara, terlebih bagi kami semua Tuhan, dan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Makasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami buka diskusi ini. Haleluya. Amin. Oke, silakan dulu mungkin Alhamdulillah. Bang Tirta silakan dulu di temanya apa untuk 1 jam aja ya, 1 jam aja, dan silakan nanti kerja 1 jam aja, nanti diberi waktu seperti itu. Atau gini Bang Riki, saya kan di sini kan di tengah-tengah saja nih. Atau saya yang kasih tema supaya adil antara ini Ustadz Zuma dengan Bang Tirta nih. Tanya Bang Nih, Tirta dulu. Tanya Tirta dulu, iya. Karena kelihatannya dia sudah enggak stabil pegang sendok. Ditanyain dulu Bang. Atau Karena tadi bagaimana? kan Atau Bang jangan-jangan Tirta, dia pingsan. Tirta. enggak. Jangan dulu. Mungkin dia makan atau jauh. Oh, Pikiran positif dulu Bang. enggak, soalnya nggak ada suara. Daging babinya belum habis. Oh, dia Daging babi. digigit sama babi katanya. Nah, kan tengok tuh, klaim ya tadi Ricardo, kamu harus keluarkan dia tuh pencari koin itu, lihat tuh, udah bisa ditendang itu. Tadi katanya nggak boleh menyimpulkan sendiri. Bang Riki tadi tuh mau tahu nggak doanya dia? Ya Tuhan Bapa, keluarkan Suma dari sini. Doanya dia. Kamu itu pendusta. Jadi pendusta itu dihadapi Udah, harus coba kita head. hargai teman-teman kita di sini, Tito. Kamu dikasih tema, ya kan, sejam aja pun hargai waktu. Tidak. Silakan. Saya komitmen. Saya Oke. hanya berhadapan dengan kamu head to head, you and Nah me. ini kita head to head, teman-teman kita di Tidak sini arena. In my room, cuman in my mengawali. Tidak, in my room. Saya akan bikin kamu spot jantung nanti. Aduh, kalau film kartun kalau berlebihan juga nggak baik loh, Tita. Ayolah 1 jam aja. Tema. Silakan Bang Tuan Bule, silakan. Oke, baik. Di sini coba saya angkat tema tentang siapakah di antara kedua belah pihak menjadi pengikut Yesus yang lurus atau Nabi Isa. Baik. Jangan lebih. Bukan. Apa Ayo. tentang Muhammad ya? Tentang Muhammad ya? Tema tentang Muhammad atau tentang apa? Siapa di antara kedua Saya belah gini. Siapa di antara saya dengan Tirta yang menjadi pengikut Yesus? Itu loh. Dalil apa judulnya Oh, bagus, gitu. temanya bagus. Bukan. Aduh. Saya udah bisa simpulkan si Juma ini bukan pengikut Yesus, dia mengutik ayat-ayat Yesus. Beda. Nanti kita lihat. Kita buktikan aja Aduh. gitu. Bukan itu jaminannya Juma. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Yesus. Kamu hanya begini. Nanti Kamu kita hanya lihat. melihat itu Nanti pesawat. kita lihat. Dengerin Siapa dulu Juma. pengikut? Aku kan nggak Siapa mau deh. penyamar gitu. Kita lihat aja. Dengerin Nggak usah dulu. membesar. Kamu tidak kenal Benar nggak? Yesus. Kamu hanya berdusta tentang Yesus. Kamu tahu di Yohanes 8 ayat 43-44. Iblis itu pendusta. Dan saya sudah mengalamatkan kamu itu pendusta. Jadi bagaimana bisa coba? Saya sudah simpulkan kamu itu pendusta. Kita itu iblis. paparkan, Bung. Kita paparkan gunakan timer. Kita Tidak. buktikan ke khalayak banyak siapa pengikut. Ayo, Makanya saya yuk. katakan head to head supaya enak. Nah, ini Saya head to paparkan head loh. kepada kamu ya. Saya Ini head paparkan to head kepada loh. kamu. Nggak paham katanya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus yang benar-benar pengikut Yesus yang setia. Kalau kamu pengikut Yesus, mustahil kamu Kristen. Oke, Shalom Makanya saya- alaihim. Islam Juma, untuk Tuhan, kalian. Shalom alaihim.
Damai sejahtera untuk kalian, Islam untuk kalian. Tuh, shalom, salam, salama, Islam, aslamu, yaslam. Oke, Kristen itu dari mana, Tirta? Dengerin dulu cuma Islam kau Tirta, bilang tawar-tawarkan Kristen kotoran itu dari sama- mana, kau Tirta? tawar-tawarkan kotoran kepada orang Kristen. Saya nggak Ngerti kau? nawarin. Saya hanya Tadi samamu. kau bilang tadi, Saya menghargai kata-katamu teman bodoh, Kristen yang bodoh. lain. Bukan Sekarang kita kata-katamu bahas bodoh. siapa pengikut Yesus. Dengerin ya, dengerin. Itu dulu. Mute dulu ya, Ricky Ricardo mute dia, biar saya jelaskan. Mute dulu dia. Kamu katakan Islam bagi kamu, saya tidak mau, sampah tidak mau. Jangan ditawari sama Diatur sampah. tembaknya, Bang. Temanya seperti gini, Yesus bukan Isa Al-Masih. Mari kita buktikan. Bagaimana, Brother Tirta? Nah itu. Setuju? Ya, memang Setuju, bukan. setuju. Yesus dan Isa memang bukan. Memang Yesus itu adalah ciptaan orang-orang Romawi Yunani. Klaim. Sementara Isa Ricky itu Ricardo, adalah Yesua. Isa dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Isa. Oke? Yesus itu nama anak Yunani. Mustahil Maria yang dibawa tekanan jajahan penjajah Romawi itu memberikan bayinya nama Yunani. Sadar dong. Temanya tadi udah bagus. Siapa yang pengikut? Saya atau Tirta? Ricardo, tolong dia di-mute. Tolong dia di-mute. Biar saya jelaskan. Yesus itu bukan dari nama Yunani. Tidak menghargai komalnya orang kan. Udah dikasih tema, mau diatur waktunya. Bang Ayo. John Peter, kita beri kesempatan untuk Katanya begini Ustaz cuma, Bang Tirta kamu duluan tidak ya. berhak, menyimpulkan agama orang. Itu tadi Lah, sama persyaratan. sepertimu. Kenapa? Karena kamu itu bukan Bani Israel. Aku juga bukan Bani Israel. Oke? Kita sama-sama bukan pengikut Bukan. Yesus. Tapi paling tidak mari kita buktikan. taati. Ayo, taati dulu siapa yang peraturan mengikuti awal. instruksi-instruksi Yesus? Ricky Ricardo, apa tadi peraturan awal Ricky Ricardo? Nggak boleh membuat narasi di luar daripada imanmu, apalagi menyimpulkan. Saya Lalu tidak kamu menyimpulkan nantang Al-Quran. saya. Kamu tahu saya, kamu nantang saya, tapi kamu membatasi saya. Itu namanya kamu takut sama saya. Kok takut? Oke, Kamu itu jujur aja. Aduh. Kamu Bukan udah tahu jujur. saya. Dengerin ya. Tapi kamu batasi saya. Lalu kamu mau debat John saya Peter seperti mengatakan, apa? Saudara John Peter mengatakan tema kita tentang Isa apakah sama dengan Yesus. Terus kamu Kamu nggak menyimpulkan menghargai Yesus- tema yang diusung oleh tidak saudara kita, memahami. Bung. Kamu katakan Yesus itu dari bahasa Yunani. Yesus itu dibawa oleh malaikat, bukan bahasa Yunani. Malaikat menurut Hafal, siapa? kamu Menurut hafal. Lukas. Lukas ini sopo? Gini ya. Lukas Pakai itu sebagai- siapa? Murid sopo Gini ya. Lukas itu? Gini saya tengahin ya. Gini, kan ini Bang Tirta adalah ini salah satu pengikut Yesus atau pengikut Yesus, dikatakan pengikut yang lurus. Bang Zuma mengklaim dirinya juga adalah seorang pengikut Yesus yang lurus. Nah, kita buktikan di sini. Nah, Berarti dia murtadin. betul. Berarti dia murtadin. Aduh, Gitu. Bung. cuma murtadin enggak? Bung, Gini bro Bule. Bung, Yesus Juma itu untuk Bani pengikut Isa Al-Masih. Israel. Dia bukan Oke. pengikut Yesus. Perlu kita ingatkan, Juma itu pengikut Isa Al-Masih pengakuannya. Oke, Bukan boleh, pengikut nggak Yesus. masalah, nggak Makanya masalah. temanya, apakah masalah. Yesus itu adalah Isa Al-Masih? Nah, itu yang harus dibuktikan kepada Juma. Saya katakan bukan, Bung. Saya katakan bukan. Dengarkan. Isa Boleh mendengar, itu dia adalah mengatakan nabi, bukan. adalah rasul yang ditolak oleh Bani Israel. Yesus itu adalah Tuhan yang Wajar dilantik ditolak. melalui Wajar pengajaran ditolak Paulus karena lahirnya untuk di Romawi bawah Yunani. pohon kurma. Beda. Itu yang harus kita buktikan. Ricky Ricardo, kalau kamu Beda. kalau kamu Satu tidak fair nabi dan tidak mungkin yang datang si kepada Juma, Bani Israel, namanya butuh satu Ricky Tuhan Ricardo. yang datang Betul, untuk saya non mau Israel. ngomong. Beda. Wajib orang Ibrani menolak Isa karena dia lahir di bawah pohon kurma. Jangan-jangan dia dari Ya pohon nggak kurma dia. apa-apa daripada lahir di kandang binatang. Ayo. Mana ada Bani Israel terima Tuhannya lahir di kandang binatang? Pakai otak, Bung. Makanya pakai timer. Ricardo, Jangan dia kotori sudah menyalahi aturan. komalnya saudara Ricky kita Ricardo, dengan kamu keluar-keluar. kamu Katanya ini- tadi nggak ada waktu. Giliran keluar-keluar bisa. Gunakan Ricky waktu Ricardo. ini dengan baik.
Gitu loh. Atur Kita temernya. itu sudah menghujat. Ini si Tirta mau diskusi apa ngajak berantem nih. Apa harus saya Entahlah. nyalain ini ya? Atur Maaf, temernya, teman-teman, hargai ya, komalnya ya. orang. Bung. Bukan, Ricky Ricardo tadi membuat aturan tidak boleh memframing, tidak boleh Loh, Tema menentukan. kita Isa dan Yesus, kok kamu panik? Loh, Ini bukan panik. kapan mulainya diskusi ini? Tirta ini mau diskusi apa ngajak berantem? Bukan ngajak berantem, Kak, tapi dia tidak menuruti aturan. Masih Ih. banyak koma-koma kok. Ya udah ikuti aturan apa yang sudah ditentukan oleh host tadi kan udah jelas itu, kok Anda nyerocos terus. Ini siapa sih yang ngomong? Ricky. Kamu Ricky yang ngomong. Yang Dia mau ngomong siapa? intervensi, dia mau intervensi Bang Ricky, suruh mute saya, suruh kick saya. Apa-apaan debater kayak Makanya gitu. kalau gini Juma, makanya begini Juma, kalau kamu memang hebat, masuk ke room saya lagi di band, tunggu aja, saya tungguin kamu kok. Saya tidak pengecut. Bung, Di sini Oke? Bung, kehebatan seseorang itu tidak dilihat di mana dia berada. Dimanapun kalau dia hebat, pasti hebat. Di sini Tidak, kamu kita sudah tidak- dikasih Nah, waktu, itulah ketidakpahamanmu hargai tentang komalnya firman orang. Tuhan. Saya tema mau sudah tanya kamu. ditentukan. Saya mau tanya kamu, apakah murid Yesus itu orang Kristen? Bukan. Nah itu, kalau kamu sudah paham, mari datang ke room saya lagi di band, tenang aja, nyantai. Kita berdua di Kristen sana. itu satu, pemakan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, Tuhannya manusia. Yesus Enak. mana ada kayak begitu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:14, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Tidak. Di mana? Di mana Kan? Yesus Dia menyimpulkan mengatakan babi Ricky. itu haram? Apakah kamu mengikuti Yesus? Tidak. Ricky. dia Yesus harus mengatakan babi itu haram. Lukas 17 nomor 16. Tidak Baca. setitik pun lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Oke? salah kawan. Ketawa, nangis apa ketawa itu? Orang Kristen semua mengatakan kamu itu pendusta. Loh kok pendusta? Tapi Coba tidak baca, ada ilmunya. coba baca kitab Anda. Orang-orang bodoh yang Lukas tidak mendengar 16 yang nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Itu batal. Nah, Ya. halal nggak babi setelah Hei. Taurat mengatakan haram? Halal nggak? Hei, kamu tidak begitu. Coba. Boleh kamu baca bahasa Inggrisnya? Boleh kamu baca Ketampar bahasa kan? Inggrisnya? Ketamper kan? Ketampar. Perkataan Yesus Video dalam itu Lukas ketampar. 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Batal nggak haramnya babi menurut Yesus? Batal nggak? Tidak ada yang dikatakan. Kamu dari tadi makan babi, pamer-pamer babi lagi di sini. Hayo. Tidak Terus haram si dikatakan. John bertanya, mana dalilnya Yesus mengharamkan haram. babi? Ku smash dia dengan Lukas 16 nomor 17. Tidak Jadi ada Anda ini di bukan sana. pengikut. Cuma mengatakan Ricky. babi. Kau ingat dulu Taurat yang mana Itu yang tuh, dimaksud? Lukas 16 nomor 17. Tidak setitik Iya. pun dihilangkan. Lebih mudah langit dan Apa? bumi lenyap. Apa Di yang mana dihilangkan? tertulis? Jangan asal ngomong di mana biar saya baca. Itu Lukas 16 nomor 17. Iya. Lebih Iya, mudah iya. langit dan bumi lenyap dari setitik hukum Taurat. Babinya mana? Ulangan 11 nomor 7. Babinya Jangan engkau mana? makan babi karena itu haram Babinya bagimu. di mana? Itu adalah bagian daripada Taurat. Kata Yesus tadi, babinya itu di mana disebut? Kalau kamu waras, kamu sudah pasti Aduh, ngerti Lukas 16 yang nomor ditanya 17 itu. makan babi. Kalau Anda kurang paham enggak Lukas babi. 16 nomor 17, mari masuk ke Enggak. dalam Matius 5 nomor Cuma babi tahu 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Cuma sana? tahu nggak? Cuma babi tahu nggak? Mereka minta data, lihat datanya. Yang ditanya Alkitabnya. apa, dijawab Ya. apa? Aduh, Juma. Mungkin tunjuk. Yang ditanya itu Juma babi. Babi Oke, Juma. gini, kalau Bang Tirta udah nyerah sama ini Ustadz Zuma, kita alihkan saja Ustadz Zuma sama ini Pak John dan Peter Siaga
Oh, jadi Tirta angkat tangan nih. Tirta lambaikan tangan gitu. Iblis, saya tidak pernah takut sama iblis. Dari kecil saya tidak pernah takut sama iblis. Kamu itu Bagaimana kamu takut teman-temanmu? Dia ngajarin kamu seperti sekarang. Nyembah manusia itu ajaran siapa? Ayo. Kamu tidak bagus. Giliran saya sekarang. Siapa yang memberikan contoh kepadamu menyembah Yesus pada saat dia ada di kuburan? Siapa yang memberikan contoh kepadamu mencamu ayat Alkitab? Membawa pedang? Siapa? Coba baca Markus 5 tuh, Markus 2. Ketika melihat Yesus, iblis itu segera sujud menyembah kepada Yesus. Itu kamu contohi bukan sekarang? Cuma, kamu tahu nggak di mana sekarang Tuhanmu? Jangan-jangan hilang. Kalau Yesus itu sibuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, saya ikut. Kamu ada iblis masuk ke dalam seseorang yang teriak-teriak di kuburan siang dan malam. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Itu yang kamu contohi kan? Jangan menghina agama orang lain dari kebodohan. Mana saya menghina? Mana saya menghina? Di mana saya menghina? Jadi tunjukkan pada saya. Saya kan nyatakan kamu menghina. Coba Lukas 16 ayat berapa tadi? Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Haramnya babi itu adalah bagian di dalam hukum Taurat. Saya dengar, biar saya jelasin sama kamu. Jangan nangis, santai aja, santai, jangan nangis. Ini si Ricky Ricardo ini dimut dulu dong dia ngomong-ngomong. Nah, itulah tabiat kamu. Ngapain kau intervensi yang punya komal? Kasih waktu aja, kasih waktu. Kau Juma ada waktumu. Dengar Juma ya. Dengar Ada Juma. waktunya. Saya baca Lukas 16 ayat 17. Oke? Ya, silakan. Dalam bahasa Inggris saya baca. Kamu pintar nggak bahasa Inggris? Saya ngerti, silakan baca aja, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus kamu baca original teksnya. Setan, dengerin dulu, lu diam dong. Tuh kan, Ricky, dia ngatain saya setan. Memang setan. Kamu itu bisa bahasa Inggris, ya? Kamu gunakan aja original teks kita tuh. Ngapain pakai bahasa Inggris? Juma tidak ngomong dulu. Biar saya jelasin, Juma, dalam bahasa Inggris. Ya, And it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. Bukan Torah, the law. The law itu apa? Itu apa? The law itu apa? Torah itu apa? Torah dalam bahasa Inggrisnya apa? Aduh, Torah. You know? Dalam bahasa Inggris Torah apa? Hukum-hukum itu bahasa Inggrisnya apa? Torah. mulai nakal kamu ya. Siapa sekarang yang jadi iblisnya? Ayo. Siapa yang sekarang jadi iblisnya? Ayo. Dengarin Juma, saya jelaskan kepada kamu. Di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat, ada the law, hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu? Itu yang jadi haramnya babi itu bukan hukum Tuhan. Kamu itu diam dulu. Kamu diam haramnya dulu. Babi itu bukan hukum Tuhan. Kan katanya tadi giliran saya ngomong lu bantah-bantah, anak iblis. Ngatain lagi saya iblis. Memang kamu anak iblis. Ngatain setan, ngatain iblis. Memang iya. Ciri-ciri anak iblis. Aturan tapi dia nginjak-injak aturan sendiri. Kita sepakat sama-sama dulu, hindari kata-kata yang menghujat ya. Artinya di sini kita paparkan keilmuan masing-masing ya. Yang jelek nanti saya tulis juga melihatnya menarik buat untuk disimak begitu. Kasihan si kasih waktu Juma. Nantang tapi salah orang. 5 menit, Tirta 5 menit. Jadi enak, jangan saling potong ya. Oke, saya sekarangnya saya jelaskan tentang yang kamu bilang itu. Lukas 16 ayat 17 itu bukan berbicara tentang Taurat. Itu berbicara hukum Tuhan. Di perjanjian lama ada hukum Taurat, ada hukum Tuhan, the law. Itu yang disebut Tuhan, the law. Hukum Tuhan itu dimaklumkan seperti kepada Jeremia, Yesaya. Dan Taurat dimaklumkan kepada si Musa untuk orang-orang Israel. Biar kamu paham, membedakan. Itu bukan Taurat, itu the law. Biar kamu tahu Tuhan itu tidak terikat dengan hukum Taurat. Kamu mengatakan Yesus melarang orang Kristen makan babi, tidak pernah dilarang Yesus. Kamu itu dusta. Dan itulah kekayaanmu dan itulah hasil makanmu, hasilnya dari dusta. Juma. Ciri-ciri iblis adalah apa? Dia mendustai firman Tuhan.
biar boleh makan. Itu ciri-ciri iblis. Makanya saya bilang kamu anak iblis, anak setan. Dan pengikut-pengikutmu suka dengan dusta. Saya tidak suka dengan dusta. Kenapa? Saya tidak suka mengutip-ngutip Al-Quran. Karena saya tahu apa itu Al-Quran. Saya hanya melihat perilaku-perilaku Islam seperti kamu. Saya tidak perlu baca Al-Quran. Nek saya biar tahu. Tapi kamu tertarik membaca Alkitab. Kenapa kamu nggak jadi murtadin saja? Semua yang kamu bilang itu adalah bohong dan dusta. Semua yang kamu paparkan kepada teman-teman saya dan yang didengarkan pengikutmu dusta. Saya simpulkan dusta. Kamu tidak paham tentang Yesus. Kamu tidak paham tentang Alkitab. Kamu hanya pintar bacot dan comot-comot. Belum 5 menit. Kamu diam di situ Juma. Biar saya telanjangi kamu. Tuhanmu aja belum dapat sampai sekarang. Kamu pergi dulu ke Gua Hira sana. Cari Tuhanmu lagi yang ditemui si Muhammad. Jangan-jangan masih di situ dia. Kamu ini mau kau kotori orang dengan ajaran-ajaran palsumu itu. Al-Quranmu itulah kamu baca. Tuhanmu hanya bisa berbahasa Arab. Dan kemampuan Tuhanmu hanyalah memberi kitab. Kemampuan Tuhan saya berjalan di atas air. Tuhanmu tidak bisa. Kemampuan Tuhan saya Yesus membangkitkan orang mati. Tuhanmu tidak bisa. 1000 kosong. You know Juma? Malu kau. Pencari koin. Ilmu mau kau tawarkan sama saya. Anak Yesus nih. Biar kamu tahu. Kenapa saya begini? Kepada iblis, Tuhan Yesus tidak kompromi. Dia hardiknya iblis. Malu kau berhadapan dengan saya. Semua isi Alkitab yang kamu kutip dan yang kamu bagikan kepada teman-teman dan yang di bawah ini, yang memberi kamu koin, malu sama kamu. Dusta itu semua. Yesus katakan iblis itu pendusta, pencuri, pembunuh. Itu yang dilakukan teman-temanmu. Membunuh karakter. Menutup gereja. Melarang orang beribadah. Makanya saya tak perlu membaca Al-Quran. Saya melihat perilaku Islam. Mereka kehilangan figur kebenaran. Tidak ada figur kebenaran di antara kalian kawan. Siapa kebenaran? Muhammad, dia hanya membawa pedang. Allah tidak pernah nyata. You are fake. You know that? That's enough from me. You are idiot. Juma. Oke, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Apa cukup itu untuk sekarang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang Kristen melarang memakan babi. Itu dusta kamu ya Juma. Dan saya tidak terikat dengan hukum Taurat. I am free like my Jesus free. Oke Bang Tirta, pas waktunya 5 menit. 5 menit. Sekarang kita ke Ustadz Juma coba. Oke, gini ya. Tirta tadi udah memaparkan tentang Yesus bahwa bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat menurut Alkitab, dan kemudian Juma juga bisa paparkan bahwa Juma pengikut Yesus menurut versi Al-Quran gitu. Jadi biar adil gitu ya. Jadi biar nggak cumut-cumut ayat Bang Juma. Jadi karena Tirta nggak mau cumut-cumut ayat Al-Quran, Bang Juma juga jangan cumut-cumut ayat Alkitab seperti itu, supaya mungkin ini sama-sama dari keyakinan masing-masing seperti itu. Jadi biar adil. Oke, silakan. Iya. Jadi kelicikan yang terstruktur ya. Saya dilarang membawa Bible. Tapi saya diminta untuk membuktikan Yesus itu mengharamkan babi. Kemudian dia tidak mau comot-comot Al-Quran, tetapi dia menghujat dan menista umat Islam. Itu tidak kamu dari awal sudah menista. Kamu bilang Tuhan itu bertelur. Bang Tirta, ayo tenang dulu. Jangan seperti kalau begitu. Kalau Tuhan tidak bertelur, apalagi beranak, itu udah pasti waras rupanya Anda sedikit ya. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan ya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh, petunjuk, pelajaran bagi Bani Israel, bukan Bani Bata, bukan Bani Bugis, bukan Bani Toraja dan seterusnya. Ngaca. Lalu kemudian di dalam kitab Anda juga
Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oke. Bang Juma tadi, Bang Juma tolong diam dulu. Saya bilang gini, jangan mengambil dari Anda data-data. akan ditertawakan audiens kalau Anda melarang saya mengambil Bible karena saya ini adalah apologet. Ini debat lintas agama. Anda boleh ngambil Al-Quran, saya boleh ngambil Bible. Ya, Demi seperti untuk itu, mencerahkan anak bangsa. Kalau Anda membatasi berarti ada keburukan yang Anda sembunyikan di agama Anda. Itu menurutmu Juma? Enggak bisa. Anda mengatakan dengar. Kau jelaskan Isa Al-Masih menurut Al-Quranmu. Oh, kok jadinya ke sana. Temanya tadi, apakah Yesus mengharamkan babi? Makanya ya, Isa Al-Masih bukan Yesus. Jangan kau bawa Alkitab. Kau jelaskan versi Al-Quran Isa Al-Masih. Coba semuanya tenang, ini waktunya untuk Bang Zuma. Referensi yang kita gunakan boleh diambil dalam apapun itu untuk menguji suatu ilmu, betul. suatu apa itu referensinya. Betul. Nah, ini orang sehat ini, tanda-tanda mu'alaf dia ini. Oke, lanjut. Di dalam kitab Anda, wajar ketika Anda itu merasa so hebat, so suci, merasa hanya so membaca, tidak boleh menyimpulkan. merasa so anak Tuhan. Kenapa? Karena memang itu bimbingan dari kitab saudara. Titus 1 nomor 15. Bagi orang suci semuanya suci. Jadi kalau Anda merasa suci, manusia Anda makan pun Anda tetap akan merasa suci. Karena Anda sudah merasa suci. Makan itu, udah menyalahi. Kamu harusnya Ya kan? begitu. Nggak boleh membuat pernyataan begitu. Loh. Ini aja. Ini saya. Tanggapi nanti. Ini waktunya Bang Zuma, Bang Tirta, ayo tenanglah. Jangan kerasukan gitu loh. Tanggapi nanti. Ini dalil Titus 1 nomor 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah kamu, bicaramu, perbuatanmu, hujatanmu, semuanya suci. Kau nistakan orang iblis, kau katakan orang setan, anak iblis. Tetap aja kamu itu suci. Karena kamu sudah mengklaim dirimu suci. Makanya aku bilang, andai saja aspal bisa kau makan juga. Karena kamu sudah suci. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 17. Mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya. Mereka dikatakan di dalam Yesaya 66 ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya. Dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos, dewa, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Silakan Anda ke pasar Manado sana. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu tidak membatalkan haramnya babi. Saya sudah membacakan dalilnya. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Anda lagi-lagi melakukan framing. Salto sana, salto sini. Taurat di situ bukan Taurat Musa, tapi itu adalah hukum Tuhan. Emang lu pikir hukum Tuhan itu bukan Taurat? Emang Taurat itu lu pikir hukum siapa? Udah cukup waktu. Sabar sabar John, sabar. Masih lama, baru ada 3 menit. Udah cukup waktunya, gimana sih lo? Loh, kok jadi kepanasan semua ini? Jadi gini. Pemakan babi kok gitu? Bang. Belum saatnya Tuhan datang menghanguskan kamu. Belum, sabar. Tenang dulu, tenang. Belum saatnya Tuhan datang menghabiskan kamu. Sabar. Hanya penjual dusta. Loh, dalil aku baca dalil kok dibilang pendusta. Memang berat. Tuh hadapi saya memang berat. Diam biar saya bantah. Memang berat. Kamu berat hadapi saya. Saya paham Bible, kamu kagak. Ngomong rocos terus. Oke, saya belum habis waktu. Gimana sih?
Masih ada waktu saya. Kan John Peter yang melihat waktu. John Peter lagi itu kan sebangsamu, sebangsa setanah airmu. Jadi dalil di dalam Yesaya 66 itu menggambarkan nasib seseorang yang nasib seseorang yang makan babi kelak di hadapan Tuhan itu dihanguskan. Paham? Ngapain saya tahan Oke, silakan Anda nangis. Silakan. Diam dulu. Tirta, diam dulu, Bang, diam dulu. Saya bilang tadi silakan menjelaskan, tetapi sesuai dengan iman masing-masing, Alkitab masing-masing. Seperti itu. Jangan misalnya gini, rumah saya menjelaskan rumah orang menjelaskan rumah saya, nggak bisa. Karena yang tahu rumah yang di sebelah ya tuan rumah itu sendiri, nggak bisa. Oh, belum tentu, Bang. Sebelah. Belum tentu Anda lebih tahu Bible daripada saya. Boleh diuji. Cuma harus mengikuti aturan yang ditentukan. Anda hanya oleh berdasarkan host. imani saja, saya berdasarkan ilmu. Itu Kalau beda. Anda tidak berani, Juma, lebih baik Anda turun. Kalau Anda tidak Kok berani, Anda berani? Anda turun. Saya datang ke Kalau sini Anda berani, karena saya silakan. gagah berani. Anda pakai dalil Al-Qur'anmu, jangan bawa kitab Tirta. Kenapa Berani. rupanya? Contoh Bang Nggak kamu? Bang Juma gini. Beranilah. Tapi kan Oke, sekarang kalau Anda berani, itu jangan Anda di awal sebut-sebut tadi ayat kita sudah Alkitab menjelaskan siapa pengikut Yesus. Nah, ajaran Anda makan babi, Yesus mengharamkan babi. Tuh. Makanya Bang kau Juman. bilang, kau pakai dalilmu, tunjukkan di dalam ayat Al-Qur'anmu, biar enak kita. Jangan kau Nah, tadi kan saya sudah baca Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang datang kepada Bani Israel. Ayat Al-Qur'an. Nah, itu kan si Tirta mengatakan itu untukmu. Jadi buat apa dialog kalau begitu? Mending saya di internal Islam kalau gitu. Ini kita lintas agama, Bung. Lintas agama itu datamu harus diuji. Kan gitu. Bang Juma ini hargai dong host saya nih host, tolong Ya hargai. tapi host jangan seenaknya dong. Masa yang host seenaknya saya bikin aturan? Ayatnya sudah jelas. Isa Al-Masih bukan Yesus. Tetapi kau ngotot, Juma. Kau ngotot. Kau memaksakan diri. Makanya aku bilang, Loh, enak kau yang pakai mengharamkan dalil babi kan kitabmu. Yesus bukan Isa, Iya. Bung. Sekarang Yang mengharamkan babi kan Yesus bukan Isa. Al-Masih melarang memakan babi. Kau tunjukkan di Al-Qur'anmu. Ayo, tunjukkan. Ya, Al-Quran itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa dia datang untuk Bani Israel. Kau Oke. tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu di mana Isa Al-Masih melarang makan babi. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Oke? Paham? Tunjukkan di surat mana di dalam Al-Qur'anmu Isa Al-Masih melarang memakan babi, Juma. Jangan bani-baninya. Pendusta didengar. Beginilah yang merusak negara ini. Dusta itu gampang sekali dikonsumsi. Loh, kok nangis, Bung? Kok nangis? Tunjukkan saja, Juma, di mana di dalam ayat Al-Qur'anmu Isa Al-Masih Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ayatnya, dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Loh, ada apa sih? Dalam nama Yesus. Loh, ada apa sih? Saya kan diminta dalil, Bung. Anda minta saya bacakan ayat dari Al-Quran. Anda kenapa kesurupan? Bukan, saya disuruh Tuhan mengusir setan. Saya disuruh Tuhan mengusir setan. Kenapa kau yang sewot? Saya diperintahkan Yesus mengusir setan. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Markus 16 ayat 17. Inilah tanda-tanda orang yang percaya dalam namaku. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Terus Matius 21, Matius 7 nomor 21 23 yang diusir adalah orang-orang yang mampu mengusir setan dengan nama Yesus. Itu siapa?
Dengarin ya, Bang. Giliran saya sekarang cuma kamu. Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Itu siapa Bung Tirta yang diusir Yesus yang mengusir setan demi namanya? Biar saya jelasin, oke? Biar saya jelasin. Yang diusir Yesus di dalam Matius 7 itu, yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus itu siapa? Dia ini mencari koin, pagi-pagi sudah ribut supaya dapat koin. Loh, saya baca kitab suciku, kamu ngerocos, kamu tidak menghargai. Tadi kalian berdoa, saya diam, saya menghargai. Saya baca kitab suciku, kalian kepanasan, kamu kepanasan, bukan kalian, kamu kepanasan. Tidak ada kepanasan, itu asumsi kamu, kawan. Lah, saya sedang diminta untuk membaca Al-Quran tentang Yesus mengharamkan babi. Kenapa kamu emosi? Kenapa kamu kesurupan? Bukan di mana? Dengan Ricky, tolong dong. Diam dulu. Saya sudah bantah tadi bahwa Yesus tidak pernah melarang dan menganjurkan memakan daging babi. Si Juma dalilnya sudah saya bacakan samamu, Lukas 16 nomor 17. Tidak setitik pun dari hukum Taurat itu dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Itu the law dengan Torah itu beda. Torah itu ketetapan, Bung. Instruksi, perintah-perintah, hukum-hukum siapa? Bukan hukum negara tapi hukum Tuhan. Kamu ditertawakan sama orang-orang terdidik di Kristen. Makanya masa Torah itu bukan hukum Tuhan? Kurang batu bata kau. Sini nomor rekeningmu, kawan. Daripada kau pecahkan Indonesia ini dengan dusta-dustamu, biar ku kasih kau batu bata. Ku transfer rekening ke rekeningmu. Ada apa ini? Saya diminta dalil dalam Al-Quran. Isa alaihissalam mengharamkan babi. Kubacalah kitabku sebagai seorang muslim. Kamu kesurupan. Kamu mengolok-olok saya. Sementara ketika saya tanyakan kepadamu, siapa yang bermukjizat mengusir setan dengan nama Yesus yang diusir Yesus dalam Matius 7? Siapa? Ricky, kamu ini kenapa sih? Dan saya ngomong kamu nggak mute dia sih? Gimana sih? Nangis. Tadi saya diminta baca Quran, baca ayat, kamu ngomong, kamu menghina, kamu menista, kamu mengolok-olok. Sekarang giliran saya tanya, kau nangis. Nggak nangis, nggak ada yang nangis. Giliran saya tanya, siapa yang diusir Yesus di Matius 7, yang mengusir setan demi nama Yesus, itu siapa? Halo Juma, tukang perusak negara, dengerin ya, saya jelasin. Matius 7:21. Makanya kamu nggak usah bawa dalil sama saya. Saya dari kecil membaca Alkitab dan saya memahami. Oke, siapa yang bermujizat dengan nama Yesus dan diusir oleh Yesus? Jawab. Mulai kepanasan. Kena stroke nanti kamu. Nggak ada kepanasan, kamu tuh pencari koin, batu batamu kurang ya? Berapa sih? Nomor rekeningmu sini. Biar ditransfer sama kamu. Dengarin ya. Itu teman-teman, itu maksudnya si Tirta itu kasih juga aku koin dong. Masa Bang Suma 1,3 aku cuma 100. Itu maksudnya teman-teman. Jadi tolong pinjamkan koin di Pak Lurah, di Pak Dusun, Pak Lingkungan untuk transfer ke Tirta. Itu maksudnya. Itu kode. Itu kode teman-teman. Kasihani dia maksudnya gitu. Gimana sih host ini? Waktu saya ngomong, ini giliran saya ngomong. Silakan, kamu jawab Matius 7 yang diusir oleh Yesus, silakan. Kamu itu main klaim. Siapa bilang Yesus mengusir orang-orang pengusir setan? Kamu itu Matius 7. Matius 7 nomor 21 tuh. Ya dong. Bang Jumat diam dulu, biarkan Tirta Ani memaparkannya. Ya, baik. Makasih. Bu. Jadi kalau diskusi kita seperti ini tidak jadi berkat, saya sampaikan lagi, tidak akan menambah wawasan. Nanti kalau Tirta juga saya lagi menjelaskan, tolong mulutnya itu di borgol. Silakan. Nah, dengerin saya baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Kan ini dengarin ya bedanya, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan sedang menjelaskan situasi zaman terakhir. Tuhan, bukankah kami bernubuat namamu
demi namamu. Itu pernyataan orang, bukan pernyataan Yesus. Ya, Yesus sedang menggambarkan suasana akhir zaman nanti. Oke? Tidak ada di sana Tuhan Yesus katakan yang pengusir setan tidak masuk surga. Oke? Jadi kedangkalan otakmu akan saya perluas lagi. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Itu orang, bukan firman Tuhan. Ya, jadi kedangkalan otakmu dan pengikut-pengikutmu seperti kamu, rusak negara ini jadinya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Itu bukan Tuhan yang bilang. Tuhan sedang menggambarkan di masa zaman akhir nanti. Jadi Tuhan tidak melarang, Yesus tidak melarang mengusir setan. Nah, itu adalah ada dua di sana peristiwa. Pengusir setan dan Yesus adalah hakim. Dan hakim Yesus tidak memutuskan pengusir setan itu tidak boleh. Kamu bodoh. Karena apa nanti? Itu kontradiktif dengan perintah Yesus. Demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Kamu tahu, banyak di Matius 24 ayat 4 dan sekitarnya. Yesus katakan apa? Banyak orang akan datang membawa namaku, termasuk kamu, untuk menyesatkan orang. Kamu membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Dan banyak orang-orang penjampi-penjampi membawa nama Yesus untuk menyesatkan orang. Itu yang dimaksud Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka membawa nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, tetapi tidak di dalam substansi, di dalam pengenalan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, kawan. Termasuk kamu adalah penyesat. Saya beritahu di Matius 24 sampai banyak akan datang nabi-nabi palsu membawa namaku, Mesias-Mesias palsu, termasuk Juma. Sok tahu firman Tuhan, sok tahu firman Yesus, Tuhannya aja cari dulu Tuhanmu ke sana, ngomong dulu ke Gua Hira, lu masih di situ apa enggak? Ada enggak nomor handphonenya? Begitu. Jadi Yesus turun ke dunia. Ya? Jelaskan ayat-ayat firman Tuhan aja. Jelaskan ya, itu. Dia juga kan dia kan berimprovisasi, saya juga berimprovisasi dong. Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Jadi keputusannya enyahlah engkau, bukan yang mengusir setan. Nah, muncul lagi, saya singkapkan lagi dustamu. Negara ini hancur karena dihembuskan dusta dari agamamu. Karena apa? Yang dikutip-kutip Alkitab terus, yang dikutip-kutip palsu terus. Sok jago. Makanya orang Islam itu tidak ada lagi figur kebenaran. Sebenarnya mereka mencari figur kebenaran. Di dalam Muhammad tidak ada, dia cuma membawa pedang. Allah, kalian hanya main klaim. Terus siapa Tuhan kalian sesungguhnya? Dan kalianlah yang disebut itu adalah ular beludak. Menurut Matius 23 ayat 33, kalianlah ular beludak. Tidak akan masuk ke surga, ke neraka tempatnya. Terima kasih. Tolong jangan ini ya, Tirta, jangan kamu potong pembahasan saya ya. Pertama saya minta maaf dulu membuat kamu itu panik dan malu ya. Saya minta maaf, mau kayak mana lagi itu harus terjadi gitu ya, karena kamu yang nantang saya gitu ya. Kamu mengatakan bahwa itu perkataan orang bukan firman Tuhan. Ini nampar kamu, nampar juga agamamu. Masa kau katakan yang ada di Matius itu bukan firman Tuhan? Ya, kau katakan itu perkataan manusia. Akibat daripada kepanikanmu kemudian. Bodoh. Kelihatan kamu panik, Bang. Enggak, saya enggak panik. Kamu panik. Kamu di sini adalah bagiannya iblis. Jadi saya senang aja. Senang nggak boleh. Kamu yang panik, kawan. Kamu mempertontonkan apa itu ya, ajaran kasihmu di sini. Oke. Saya lanjut. Matius 24:24 kamu katakan tentang nabi palsu, Bung. Baca data-data Matius 24 itu, nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus. Oke. Dan 1 Yohanes 2:18-19 nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Oke, Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis itu yang mengaku orang Yahudi itu berasal dari pengikut Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan nabi palsu itu berasal di luar daripada Bani Israel. Bahkan 2 Petrus 2 itu mengatakan bahwasanya nabi palsu itu di tengah-tengah mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu.
Itu yang perlu kamu paham. Kemudian kamu mengambil satu paradigma ya, mengatakan bahwa agamaku yang menghancurkan negara ini. Itu kamu ulang dan kamu ulang. Sementara mata melihat kemerdekaan ini diperjuangkan dengan mayoritas umat Islam, meskipun ada dari non-Islam. Tapi penjajah 100% non-Islam. Jadi jangan kamu bawa-bawa negara dalam dialog agama seperti ini. Ini sebagai anak bangsa, dialog ini dibangun justru untuk menghancurkan jurang pemisah yang selama ini terjadi. Sedikit-sedikit sara. Kenapa? Karena dua agama ini tidak saling memahami satu sama lain. Kalau sekarang kan udah jelas tuh. Agama Kristen yang mencoba untuk merasuki agamanya dengan konsep-konsep Islam. Mengambil kata Allah, mengambil kata Alkitab, mengambil kata Rasul, mengambil kata iman, mengambil kata Isa Al-Masih, mengambil kata ayat, mengambil semua yang ada dalam ajaran agama Islam. Demi untuk mengaburkan keberadaan Kristen di tengah-tengah mayoritas Islam. Tell me why ain't nothing but a letter. Tell me why I never wanna hear you say. Ngerti nggak artinya itu? Udah selesai kamu? Yesus tidak pernah mendengar kepada iblis. Saya sudah menempatkan dirimu iblis. Jadi katakan aja terus, saya tidak mau dengar. Seperti yang saya lakukan. I never wanna hear you say. Ya, jadi teman-teman kita lihat ya, teman-teman Kristen, mohon maaf. Ternyata orang yang nantang saya yang mewakili agama kalian itu tidak cocok. Itu kan asumsi ya, jadi dia hanya kebencian. Mohon maaf pada teman-teman Kristenku yang ada di luar sana ya. Beliau ini yang nantang saya, makanya saya ada di sini. Tapi ternyata begini keadaannya dia. Cari dulu Tuhanmu, ada nggak Tuhanmu? Coba 5 menit kemudian. Haramnya babi itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Imamat 11 nomor 7, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Nah, itu perintah siapa? Perintah Taurat. Haramnya babi, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu menjadi halal. Itu kata Yesus dengan kata lain. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Artinya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada haramnya babi itu batal. Sebenarnya mereka tahu, mereka paham. Kemudian di balik hujatan beliau tadi ya, dia katakan bahwasanya di mana Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala itu di mana katanya. Dia ingin Tuhan kita itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu nampak seperti Tuhannya. Menjadi bayi, menjadi orok, dibunuh oleh manusia. Dia maunya kayak begitu. Dia lupa bahwa di dalam kitabnya dia sendiri, 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, fana. Sedangkan yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Allah itu kekal, makanya dia tidak kelihatan. Itu dalil di dalam kitabnya mereka. Tapi karena mereka tidak terpelajar ya, seperti ini adanya. Dia hanya berbekal hawa nafsu. Dia nggak tahu kalau yang dia tantang ini adalah orang yang paham Bible daripada dirinya sendiri. Nah, inilah celakanya si Tirta ini, yang suaranya mirip sama AB ya. Suaranya mirip dengan si Rudi Simamora. Suaranya mirip sekali dan tabiatnya juga mirip-mirip ya, penghujat, penista. Nantang orang salah orang gitu. Yang dia tantang adalah orang yang lebih paham Bible. Kan celaka bagi dia tuh. Dia gali kuburannya sendiri. Yang dia tantang Bang Suma, tuyul. Ya. Iya betul, namanya si Tito ya. Namanya Tito, kadang ganti nama Tirta dan seterusnya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid,
Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tetap berpegang pada akidah Islam, jangan berubah, ya tetap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.